Selamat ini teman. Minta maaf nih. Saya anu kita tadi nih, bentar. Kenapa? Apa masalah tak? Bilang belum tak? Iya. Mau kopinya nih? Ya ini kita ya. Tempo. Kenapa setengah malam ya? Dari mana gini semua ini? Banyak jokernya beliau ini. Jok stretch dulu deh. Hari Minggu. Dari pesta tadi? Iya. Itu beda banget. Baru kayak malam ini. Berapa solo tak? Tergantung. Berapa nih banyak dimakan? Alhamdulillah sore-sore begini biasanya kalau sore begini apalagi hari Ahad. Apa namanya? 9 to 5 dah kita. 9 to 5 deh. Hari Senin biasa itu. Hari Senin. 9 to 12. Oh ini ya beliau ya. 9 to 5. Hah? 9 to 5. Saya bukan 9 to 5. PNS nih. PNS. Pegawai non sipil. Apa namanya? Ini kemarin tuh ada pelatihan ini apa namanya? Yang selalu lewat di FYP. Ya. Itu yang apa lagi tanya? Profil-profil yang warna pink-pink itu. Oh. Pasnya kemarin itu Iya. Sama hijau juga kan? ya sama hijau. Pink hijau. Banyak saya pas pertama kali lihat itu langsung kepikiran pisang hijau ini dapat tuh, dapat sausnya putih, dapat hijau. Itu kan sama persis. Makanan terus yang dipikir. Banyak sih lihat teman-teman pakai foto profil Iya. apa namanya pink hijau. Kalau Iya. apa lagi itu istilahnya itu dress Pink. Hero green. Iya, saya awalnya tuh lihat tuh waktu ini Jerome Pauline tuh sama influencer lain gitu. Nah, apa maksudnya ini warna pink hijau. Nah saya langsung lihat ada gambar ini yang mana kemarin itu ada saya lihat itu gambar itu ibu-ibu yang apa yang mukul polisi yang pas ke depannya tameng polisi itu. Terus dia lingkari warna model segi 4 begitu kayak pink color itu diambil warnanya sama hexnya. Iya, hex saya. Nah, kemudian ada yang hijau juga itu yang helm. Saya bilang apa hubungannya ini? Saya cari-cari. Oh, ternyata di situ inspirasinya. Itu apakah sebenarnya? Nah itu tadi yang kita tanya. Tadi beliau tuh dipikirnya itu yang warna pink hijau itu yang lagi sekarang tenan itu yang apa namanya yang apa namanya profil apa sih yang patung-patung kecil apa? Yang hasil print 3D ya yang pakai Gemini. Dipikirnya begitu. Nah, saya kan tanya ini sebenarnya apa namanya kayak semacam simbolisasi apa nih kayak gerakan sosial begitu. Gerakan sosial. Gerakan sosial yang Ikut tadi nggak? hampir kak bikin. Sekarang lah pada saat kuliah bagus. Ya. Saya pikir kayaknya ini tren form baru yang kan ada kayak penggabungan palette color begitu toh. Nah, misalnya palet itu makanan ikan. Palet itu makanan ikan. Iya. Palet color itu kan ada yang kalau pink cacatnya sama hijau itu mungkin maksudnya begitu. Ternyata pas ada yang posting di feed itu begini penjelasannya bahwa itu bentuk apa namanya tindak aksi solidaritas katanya. Solidaritas. Yang kemarin kasus kasus demonstrasi. Apa di bulan-bulan ini banyak kasus-kasus yang meresahkan menurutku tuh. Banyak kasus-kasus meresahkan apalagi di Makassar jadi sorotan lagi. Iya, Number one MVP kita. kayak perlombaan begitu ya, siapa yang paling sangar berdemo selalu itu. Ada pernah saya lihat komen memang yang satu ini tidak pernah banyak bicaranya langsung menyala betul.
di DPRD loh, kota sama di provinsi, dan ya sampai ada korban begitu. Artinya kita juga turut apa istilahnya, di satu sisi kita turut berduka cita dengan adanya peristiwa seperti itu, tapi di satu sisi juga kita begini terus sebenarnya polanya. Iya. Yang lalu itu sebelum ini kan begitu juga polanya. Ya Mas ya? Iya. Jadi berarti itu kan apa namanya, foto profil hijau pink itu bentuk aksi respon netizen kan? Ya. Karena ingat dulu itu apa namanya Pak? Gambar burung Garuda warna biru itu. Oh ya, apa sih namanya? Indonesia gelap. Indonesia gelap. Ini semua kalau sekarang ya, semua orang kan pakai PP seperti itu semua, intro seperti itu semua. Nah, ini kayaknya seru nih, netizen gampang sekali kayaknya bikin sesuatu yang baru dengan simbol-simbol dan warna-warna tertentu yang jadi ikonik, gampang diingat begitu. Kalau saya pribadi, respect ke saya sebenarnya seperti itu. Dalam artian ya, tapi sudah kita salahkan sepenuhnya, karena itu kan bagian dari keresahan masyarakat. Kemudian turun ke simbolisasi begitu. Makanya yang perlu kita runut ini apa sebenarnya akar masalahnya, karena ini kan berulang terus. Tahu Mas? Iya. Iya. Kan kayak apa Indonesia gelap. Terus Indonesia kemarin gelap. pas peringatan proklamasi itu kan bendera One Piece. Bener One Piece. Kalau ada kasus demo, Ya. kan ojol, terus mama-mama yang pakai pakai baju kerudung pink. tuh. Nah itu menjadi kemudian simbol-simbol perlawanan. Simbol Tadi jadi perlawanan. menarik tadi pertanyaannya tuh, kenapa orang-orang kemudian pada apa ya bahasanya viral lah memakai simbol-simbol itu. Nah itu dia. Makanya pas muncul itu saya langsung berpikir, apakah kita akan terus dalam posisi merespon terus setiap ada masalah direspon secara apa ya, kalau menurutku itu kayak semacam respon apa ya, apalagi kalau kayak respon apa itu kalau orang dikasih kaget Spontan. ya, spontanitas. Karena menurut saya ibaratnya kayak dokter tuh, ketika ada dokter yang langsung memvonis seseorang baru dia lihat dari jauh, kayaknya ini ada penyakit asam lambung. Ya. Kalau pertama kan tidak ada asap kalau tidak ada api. Hah? Betul, cocok. Apa yang membuat masyarakat kita resah? Ya. Itu nih. Nah itu dia sebenarnya. Karena ini masalah berganti, datang terus. Nah ditambah lagi kemarin gongnya pas itu anggota DPR, meskipun katanya dinonaktifkan dan sudah dicabut hak, apalagi keuangan, Iya. tidak digaji dengan sebanyak, tetap saja nanti itu akan berulang terus. Nah, Akan berulang terus. ini bagus ini kayaknya dicermati tuh. Kayaknya polanya terus berulang, kayak mulai dari apa namanya, Indonesia gelap, gambar Garuda, terus bendera One Piece berubah lagi, yang tren yang sekarang pink begitu. Res, apa res? Res. Jelas. Depres itu hati-hati dengan Res. Itu dia hati-hati. Coba hati-hati. Res cancer. Nah, itu kan polanya selalu berulang. Nah, kira-kira cara seperti itu efektif kan untuk menyerang opini atau bentuk solidaritas? Ada tidak efeknya untuk perubahan begitu? Kan kayaknya lari ujung-ujungnya saya lihat respon netizen itu arahnya lebih ke FOMO, tidak tahu sebenarnya maknanya dia bikin seperti ini untuk apa. Dan ketika ada lagi apa namanya kasus yang terjadi lagi di negara ini, muncul lagi tren baru, jadi seolah-olah yang kemarin sudah lupa. Ya memang kita kan kayak kelihatan masyarakat yang pemaaf sekali dan pelupa
bikin lagi tren baru. Nah pertanyaannya, yang dibuat tren-tren seperti ini lebih ke arah FOMO atau memang fokus kepada menyoroti tuntutan seperti itu? Soalnya sebelum ke situ toh, yang menarik itu karena dari simbol-simbol perlawanannya itu, kalau dari sejarah-sejarah dilihat orang pakai simbol dalam perlawanan itu karena ingin membuat jalur komunikasi baru dengan masyarakat toh, karena jalur yang seharusnya ada jalur konvensionalnya itu terhambat, buntu. Nah ini kan sebagian besar negara, termasuk mungkin negara ATA ini, dia mengklaim sebagai demokratis. Tapi sebenarnya dengan pemakaian simbol perlawanan itu ada efeknya. Bukan, itu ada apa namanya Proses demokrasi yang tidak demokratis. ya, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan doktrin dari demokrasi itu sendiri, di mana kan suara rakyat harus, kalau suara rakyat ya jalurnya konvensional saja tuh, lewat wakil-wakilnya yang di DPR itu. Harusnya aspirasi mereka tersampaikan dengan mudah, kemudian dieksekusi dan menghasilkan hasil yang memang mereka harapkan. Nah karena tidak tersalurkan itu, dia buat jalur komunikasi baru dengan simbol-simbol itu. Kan dulu mungkin di apa itu tahun berapa itu yang gerakan Occupy itu, Ya. itu kan pakai topeng siapa itu namanya? Yang- Saya lupa namanya. Yang kumis. Iya. Yang film apa itu? Nah, itu kan juga bagian dari bahwa memang di dunia barat sendiri demokrasi tidak berjalan sebagaimana anunya. Apalagi dengan negara-negara timur kayak Indonesia, misalnya di timur jauh, lebih tidak karena demokrasi juga kan dicangkup, bukan sesuatu yang lahir dari kealamian masyarakat Indonesia sendiri toh. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi itu ya baru prosedural, sebatas pemilu. Setelah itu ya selesai. Soal-soal yang lain, kalau dibilang bahwa misalnya di DPR itu adalah wakil rakyat, memang ya ada juga yang bilang ya sudah diwakili. Misalnya kan soal kesejahteraan rakyat ya sudah diwakili lah sama wakil-wakilnya kan. Terbukti kemarin misalnya tunjangan dinaikkan gitu untuk wakil rakyat, kan itu mewakili rakyat. Sementara rakyatnya itu pajaknya yang dinaikkan. Kayaknya seperti itu yang orang bikin marah. Iya. Makanya tadi nyambung tuh, saya coba jahit-jahit menurut yang Dari baju. Artinya ini kan menurutku ini kan cuma efek sampai kemudian mereka membuat simbol yang tadi dibahasakan sebagai jalur komunikasi baru karena tersumbat di jalur resmi, maka dibikin jalur komunikasi baru. Itu kan cuma efek. Kemudian nyambung tadi Mas bilang tidak ada asap, tidak ada api kalau tidak ada asap, kalau tidak ada apinya. Tidak ada asap kalau tidak ada apinya, ya tidak ada asap. Ya. Soalnya saya tidak merokok. Usia. Dia sudah ngevape mami. Nah, ya. Artinya itu kan efek saja, efek. Nah, itu kan diawali dengan proses sistem yang kita pilih sebenarnya, yang kemudian melahirkan orang-orang yang harusnya katanya mewakili kita, yang kita sebut sebagai perwakilan, membuat ulah sehingga menimbulkan kemarahan. Artinya kan keberadaan mereka sebagai wakil itu kan tidak jauh-jauh itu dari sistem, pasti tidak jauh dari sistem yang kita pilih. Tapi kalau dikembalikan ke ini ya, jadi kan meskipun sebetulnya secara formal mungkin tidak diakui ya bahwa proses keterpilihan wakil-wakil kita itu kan sebetulnya banyak yang mengatakan bahwa itu prosesnya transaksional. Jadi pada saat proses mereka dipilih itu kan mereka mengeluarkan budget yang sangat besar kan, itu dan itu diakui lah oleh semua. Jadi kan bagi mereka ketika mereka sudah mengeluarkan budget atau biaya yang besar untuk mereka terpilih, ya setelah itu kan saya udah bayar suara saya, kan ada segitu. Jadi harus ngapain saya harus ini kan kita udah jual beli putus kan gitu. Ya lebih juga karena Indonesia tuh budaya feodalnya itu masih kuat sebenarnya. Maksudnya?
pejabat-pejabat yang terpilih itu tidak ada moralnya bahwa mereka itu terpilih sebagai pelayan rakyat. Mereka merasa ketika mereka terpilih, mereka menjabat, dilantik dan lain sebagainya, itu mereka itu bos atas rakyatnya, bukan rakyat yang sebagai bos, bagaimana doktrin dari demokrasi itu sendiri kan. Jadi ketika mereka dapat kekuasaan, ya apa saja yang bisa mereka lakukan dan apa saja yang mereka bisa keruk dari kekuasaan itu, ya tidak dipikir lagi rakyatnya. Nah itulah. Nah untuk jadi kepala desa saja sekarang ada. Itu pernah bapak saya pernah cerita-cerita ini, pengalaman cerita dengan bapak. Kepala desa bapak tak? Enggak, dia cuma perangkat desa di desa Konoha. Dia itu setua dengan oligarki di kampung saya. Setiap pemilihan kepala desa pasti dia masuk dalam perangkat desa. Saya sampai curiga dia yang atur. Kalau dia tidak pernah dia tangan-tangan untuk lihatnya. Dia pernah bilang begini, saya tidak tahu serius apa tidak itu. Dia bilang begini, bagusnya kan kayaknya itu kalau kepala desa kita pilih saja di antara kita di kampung tuh siapa yang paling miskin. Kita jadikan kepala desa. Kalau dia sudah kaya, kita ganti lagi. Begitu terus, biar kita sejahtera semua. Betul juga. Entah itu kayak semacam sarkastik atau apa. Itu menyiratkan bahwasanya memang sangat transaksional jabatan-jabatan itu, sehingga ya sambung menyambung sampai efeknya seperti itu tadi. Iya, iya. Dan Belum lagi jabatan di atasnya deh, kepala desa saja. Iya. Berapa dia harus bayar? kalau kita flashback ke belakang kan sebetulnya jabatan-jabatan bagi kita di sini tuh di Indonesia itu kalau kita dari kecil itu kan seorang pejabat itu adalah sebuah pencapaian. Jangan-jangan semua asumsi di kepala kita itu adalah misalnya jadi pejabat atau jadi anggota dewan, wakil rakyat itu ya sebuah pencapaian. Namanya pencapaian, kalau tercapai ya dinikmati kan gitu. Namanya pencapaian, ya kan, bukan pengabdian kan, gitu. Jangan-jangan mindset seperti itu ada di setiap kepala kita, apakah yang sudah jadi pejabat dan wakil rakyat atau rakyatnya juga. Nah kalau seperti itu bagaimana? Kan tadi dia bilang betul juga kalau saya digilir, iya kan? Jangan sampai mindsetnya semua orang begitu. Terlebih dalam pemilihan demokrasi itu memang kosong itu kalau semua rakyat punya kesempatan untuk maju dalam kontestasi. Yang maju dalam kontestasi itu ya orang-orang yang sudah diatur tuh. Orang-orang yang punya duit, orang-orang yang bisa bayar ini, bisa bayar itu. Termasuk kemarin yang orang-orang yang punya wewenang untuk mengubah aturan. Ya, itu termasuk. Padahal alasannya kan misalnya ya semua anak muda bisa, tapi kan buktinya nggak bisa tuh. Malah yang terpilih kebanyakan orang yang populer saja atau dalam arti Populer dan punya uang. punya uang, Percuma populer kalau miskin. tapi ya realistis. Karena mindsetnya juga masyarakat kan, ngapain juga saya memilih kalau tidak ada uangnya, karena tidak dapat apa-apa juga kan. Mending Ya kan ada dapat bocoran-bocoran pasca pilkada kemarin itu yang ya adalah ya calon-calon itu dia bilang dia sudah keluarkan segini, ternyata uangnya digunakan untuk calon yang lain dan lain sebagainya. Ya, nah ini kan maksudnya adalah fakta di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah kita mau begini terus? Itu juga yang kemarin solusi kayak itu membubarkan DPR. Tapi ada yang anggota DPR yang protes itu ya sampai kata-kata yang tidak yang tidak etis lah. ya sampai memicu kemarahan tuh. Mas Sahroni. Tapi menarik itu, Mas, kalau Tapi apa iya mau dibubarkan? Ya itulah maksudnya, kan nggak mungkin juga mau dibubarkan. Siapa nanti yang akan mengatur semuanya tuh? Artinya sebenarnya titik poinnya bukan di situ karena menurut saya sekali lagi itu cuma efek yang bersambung menyambung, efek domino menurut saya. Sekali lagi itu hanya efek domino. Sampai kemudian muncul kemarahan masyarakat, sampai kemudian mereka menyalurkannya dengan simbolisasi yang seperti tadi, dan saya yakin itu akan berganti lagi. Setiap ada peristiwa direspon, setiap ada peristiwa akan direspon dengan cara yang sama, kayak
kayak circle gitu. Tapi kalau misalnya circle-nya orang bilang mungkin lingkaran setan yang nggak selesai-selesai, kan itu sebetulnya bikin frustasi. Iya ya. Orang kemudian nggak bisa punya jalan keluar. Iya. Apa jalan keluar? Nah itu dia. Karena polanya selalu sama terus. Ya. Iya, coba dari masalah yang dibuat oleh pemerintah, terus direspon dengan aksi massa, kemudian masukan tuntutan, entah itu tuntutannya direspon balik atau tidak. Sekarang kondisinya kan adem ayem lagi. Nah, Ya. dan sekarang menuju ke lupa dengan peristiwa, hampir lupa lah dengan peristiwa kemarin. Nah, kita tinggal tunggu lagi kira-kira peristiwa apa lagi yang nantinya terjadi ke depan, dan polanya lagi begini terus. Nah, sehingga kelihatan bahwa yang menjadi korban terbesar ya kita ini. Iya, tapi kan bagi masyarakat juga loh, kan mereka juga dulu ikut yang memilih kan. Ya, Loh, misalnya kalau kita bicara wakil rakyat, bicara para pejabat, misalnya kepala daerah yang kemarin misalnya yang dinaikkan pajaknya ratusan persen, kan dipilih rakyat juga. Jadi escape-nya bagaimana nih kalau kata Ustadz Felix Syarif? Ya gimana nih? Bagaimana escape-nya? Nah, Ayo. kita sebagai rakyat Memutus lingkaran setan ini. ya pasti dari sistem dulu lah. Tapi kan butuh waktu yang begituan. Itu jadi istilahnya apa dibilang Raymond Chin itu, kita terlanjur memikul beban peradaban ini. Ya, yang pasti kalau saya itu tadi meningkatkan taraf berpikir umat dulu supaya tidak gampang dia terdistract. Biasanya kan kita sudah fokus di satu hal, misalnya ingin menyelesaikan sistem tuh banyak distraksi, entah itu kemudiannya memang didesain by design atau memang taraf berpikirnya kita punya umat atau rakyat ini belum sampai ke sana. Gitu. Hanya kan biasanya kita, apalagi menurut saya ini orang-orang Indonesia pada umumnya kita itu selalu orientasinya hasil. Jadi kalau tidak kelihatan kelihatan dia punya hasil itu dianggap tidak berhasil. Apalagi kalau itu sifatnya teoritis dalam tanda kutip, sehingga hal-hal yang sifatnya edukatif itu dianggap teori terlalu lama itu. Lama sekali. Utopis. Iya, utopis. Cuma kan Bikin sekarang partai saja ya, langsung sekarang banyak kontestasi. yang bukan sekarang ya, dari dulu kan orang sudah terdoktrin bahwa hari ini sistem yang terbaik itu demokrasi. Nah itu dia. Itu Nah, ya kan sekarang banyak orang memandang itu ya seperti pakai kacamata kuda, bahwa yang di depan ini demokrasi, tidak ada alternatif, Tidak ada lain. Nah, apa yang seperti aksi kemarin juga tuh tujuannya mereka kan untuk memperbaiki demokrasi. Nah, itu. Nah, Reformasi. pertanyaannya apakah demokrasi itu bisa diperbaiki atau justru menjadi Atau misalnya dia ya sudah cacat sejak lahir misalnya. dia adalah sebab dari segala sesuatu ini, bukan cuma sebenarnya yang kemudian menjadi pemicu utama rakyat marah kemarin itu bukan karena cacat moralnya nih anggota DPR dan para pejabat di eksekutif, tapi justru ada di sistem mungkin demokrasi dan lain sebagainya. Nah itu gimana itu? Itu kesannya kayak katak dalam tempur yang lompat di ada selubung Tempurung. Iya, tempur. Pas sudah lepas tempurungnya masih segitu juga lompatannya karena Dia tidak ada mental block. mental block itu. Seolah-olah demokrasi ini memang kalau ada yang misalnya rusak dan lain sebagainya, ya mungkin demokrasinya yang padahal boleh jadi jangan sampai dari awal memang sudah cacat. Lahir prematur, dipaksa lahir. Gimana? Atau jangan-jangan memang rakyat atau masyarakat atau kita memang belum melihat alternatif apa selain demokrasi. Memang ada. Gimana sih? Iya. Kalau alternatif lainnya apa? Wah, mengarah ini. Wah, kayaknya berat sekali nih. Masih hari Minggu ini. Kenapa berat sekali kita punya diskusi nih? Jadi part 2 atau bagaimana ini? Part 2 ya. Ya, nanti kita lanjut lah. Bisa jadi kalau kita panggil lah orang yang tahu. Pak RT. Ya ada nih Pak RT nih. Apakah memang kita ini
perbaiki demokrasi atau ada sistem Ada lain? sistem lain. Karena banyak versi yang mengatakan kalau bukan sistemnya yang bermasalah, sistem sudah bagus, tinggal kita perbaiki taraf berpikir masyarakat. Orang-orang yang ada dalam sistem kita ini adalah yang diisi adalah orang yang taraf berpikirnya bermasalah, sehingga melahirkan masyarakat yang rusak juga. Jadi yang menciptakan rakyat ini bermasalah itu adalah orang-orang yang mengisi di sistem pemerintahan ini. Jadi mereka berpikir yang mereka perbaiki itu adalah sistemnya, demokrasinya. Begitu terus berulang. Jadi menurut ini bakal berulang terus ini nih. Ya, Boleh kayak jadi. selama ini kan seperti itu terus. Kira-kira tren apa lagi? Tapi perasaanku ya, ini kalau bicara di luar dari itu, ini kayaknya entah perasaan saja ini atau memang seperti itu, netizen itu kayak sudah naik kan? Taraf berpikirnya. Iya, sudah agak pintar-pintar nih. Ataukah memang pengaruh influencer, mereka saja yang pintar sehingga bisa menjadi leader opini begitu. Yang kita tidak tahu apakah mereka juga diarahkan atau memang dari moralitasnya sendiri atau apa. Tapi menurutku kan ada yang saya dengar diskusinya itu, ini beda dengan 98 itu bakar semua. Kalau sekarang ini pilihan-pilihan untuk merespon opini itu ada di berbagai platform. Jangan begini, jangan begitu. Ini di platform ini bilang begini. Jadi kita bisa merespon secara rasional. Jadi bagus juga sih dengan ini. Hanya ya begitu. Kembali lagi, itu cuma sesaat saja. Kalau tidak diikuti betul-betul dengan edukasi yang betul-betul langsung, yang masif dan hanya merespon sesaat itu, saya pikir belum juga bisa dikatakan kita betul-betul naik cara berpikirnya. Tapi ya masih lebih baik lah sekarang ini daripada 98 Ya. yang gampang untuk disulut. Karena kan kalau kita bicara tentang kepemimpinan nasional kita di Indonesia selama beberapa katakanlah sejak 80 tahun Indonesia merdeka, itu kan ada beberapa latar belakang atau karakter pemimpin kita, atau katakanlah presiden gitu. Ada yang presidennya itu misalnya orator ulung, kemudian berganti ke seorang jenderal yang murah senyum, ya kan. Terus nanti masyarakat udah bosan, ganti lagi ganti teknokrat, setelah teknokrat ganti kiai, setelah kiai ganti ibu-ibu ya. Jangan bilang mama lah. Jadi memang begitu kalau saya, langkah realistisnya yang paling bisa dilakukan sekarang itu yang meningkatkan taraf berpikir, entah dengan mengedukasi lewat video, ya mungkin lewat video paling ya, karena tingkat literasi masyarakat juga masih rendah sekali. Ya. Jadi mungkin lewat media-media yang mungkin gampang mereka akses, yang Nah, bisa itu. tapi tetap harus didorong bahwa itu hanya sebagai bridging saja untuk kemudian mereka mau kembali membuka tulisan, membaca buku, kemudian melihat literasi, supaya kemudian mereka punya episode. Minimal baca chat itu jangan sepotong. Ya, langsung lah. diklik lagi. Ada yang tingkat literasinya paling Minimal dia, Literasinya sangat rendah. Kalau chat saja di ujungnya. minimal dia tidak skip itu kalau sudah ada chat kemudian ada keterangan itu selengkapnya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya itu harusnya diklik lagi kemudian Yang paling menjengkelkan, Pak Arif, saya jual, saya punya ayam, berapa harganya? Ternyata ada situ harganya, lihat baik-baik itu gambarnya, poster, bertanya lagi, rendah sekali literasinya. Jangan ngegas lah ya. Slow saja. Jadi begitu mungkin yang paling ya paling dekatnya ya itu. Nah, saya ada ide ini. Nanti toh, kan Bapak Pak Arif tinggal di kompleks, toh kita juga. Kita satu kompleks kan. Kita kumpulkan bapak-bapak, kita bikin video gimana? Daripada bikin video joget-joget, ini kayak video-video diskusi tuh gimana? Bagaimana ide? Betul. Bagaimana ide itu? Biasa aja kan? Biasa aja. Mumi maghrib. Ayo. Saya mau ulang. Tadi kita disuruh pergi beli galon, kenapa kita singgah di sini? Toh? Saya lihat ada motor parkir dari luar jadi masuk kan dulu deh. Ayo. Saya mau ulang. Tadi kita disuruh pergi beli galon, kenapa kita singgah di sini? Toh?
Saya ada motor parkir dari luar jadi masuk kan dulu. Ini Min, yang biasa bikin mama itu kan tinggi darah. Oke Pak, saya jalan dulu saya. Iya, pergi. iya. Habis kopi gue. Iya. Siapa kata dulu masuk bentar nih? Oke Pak, dulu mana? Iya. Ayo, ya. Assalamualaikum. Salam.